dengan ulama yang lain ini. Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung. Jadi orang ini, pemuda ini menurut saya sedikit banyak menggunakan akal sehatnya. Dan dia bertanya, bingung nih, katanya Islam itu adalah damai dan tidak memaksa, ya. Kan la Orang ikraha murtad fiddin. itu dipancung kepala. Orang murtad itu dipancung kepala. Orang murtad itu dipancung Yaitu kepala. mengambil sepenggal Hukum Islam. daripada penjelasan. Kalau Anda duduk dengan Ustadz Abdul Somad, maka akan dijelaskan 3 konsekuensi tersebut. Benar, di dalam Islam adakah hadis 3 orang yang halal darahnya ada? Di sini dikatakan orang ini bi dengan faedah isnadiyah disandarkan kepada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, di mana Ibnu Abbas di sini tidak kita dapati Ibnu Abbas mencari Rasulullah untuk menunjukkan kalau Yesus yang mereka imani, yang mereka ikuti saja tidak membawa damai, maka mereka juga punya potensi untuk tidak membawa damai. Sekalipun di mulut mereka kosah kasih, sekalipun dalil telah menunjukkan bahwa tidak ada perdamaian di dalam agama mereka. Karena Yesus sendiri mengatakan sebab kedatangannya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertua. Apa jadinya kalau semua orang tidak paham akan hal ini? Kalau di dalam Islam ternyata ada hadis yang sahih, barang siapa yang murtad itu wajib dibunuh. Yang dalil tersebut, hadis tersebut menjadi gorengan daripada pendeta Andre Tunggal untuk menuduh Islam sebagai agama yang penuh dengan kekejaman. Satu titik kesalahpahaman akan mengubah segalanya, yang membuat iman kita ini goyah karena kita beriman kepada satu iman yang justru mengajarkan kekejaman. Namun benarkah? Kita melihat video ini, dalam thumbnailnya tidak ada paksaan dalam Islam, tapi kalau keluar dari Islam layak untuk dibunuh. Yang menggoreng adalah pendeta Andre Tunggal. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi bersama Ustadz muda kita, Ustadz Ahmad Damanhuri SSOS, yang mendalami hukum tafsir, yang mendalami ilmu tauhid, mendalami juga ilmu mantik dan ilmu mustadlal daripada sebuah hadis. Dalam konten ini pastinya ada hal yang sangat mengejutkan dan jarang dibicarakan. Mari kita reaksi dulu videonya dan kita simak baik-baik cuplikan daripada videonya. Lalu kita jawabkan dan serang balik tentunya. Kita lanjutkan teman-teman, mari kita dengarkan apa yang menjadi komentar dari Zakir Naik dan sekaligus menjawab Bonceu tadi, katanya Zakir tidak membenarkan persekusi. Mari kita dengarkan teman-teman ya. My question, since I've been involved with interfaith discussions with my non-Muslim friends, I have 2 difficult questions that I can't answer. There is one Sahih hadith that says that those who leave Islam can be killed. And doesn't it contradict to the Quranic verse that La ikraha fiddin, there's no compulsion in religion? So how do you reconcile that? Thank you. When Allah says in the Quran there is no compulsion in religion, means you cannot force anyone to accept Islam at the point of the sword. You cannot force anyone to accept, but once you accept, it is the rule you have to follow. For example, no one can force you to join a school, correct? But once you join the school, then you have to wear the uniform or not? Yes. You have to respect the teacher or not? Yes. You have to appear for the examination or not? Yes. If you do bad, then you fail or not? 100%. Why you're failing me? We not forcing anyone is a different concept. You can't force anyone for him to accept the deen. So there's no compulsion in anyone. You cannot force anyone for him to accept Islam. But once out of free will he accepts, then he has to follow the rules and regulation of the religion. And we would not want anyone to devalue himself from going outside the deen. So that's the reason these are the rules laid down by Allah subhanahu wa ta'ala. I hope that answers the question. But why do I need to be punished? Why do I need to be killed if I want to leave Islam? Oke, kita sampai di sini dulu teman-teman ya. Anda bisa dengar bahwa bagaimana Zakir Naik itu Oke
Oke, hadis yang dirujuk adalah Sunan Abu Daud 3787. Apa dikatakan? Anna Aliyan, bahwa sesungguhnya Ali alaihi salam ahraka, membakar seseorang manusia, irtaddu, yang murtad mereka itu, daripada Islam. Maka fabalagha, sampai berita ini kepada Ibnu Abbas. Faqala, berkata Ibnu Abbas, lam akul li uhrikahu. Aku tidak, justru aku, kata Ibnu Abbas, tidak akan membakar mereka dengan api. Inna, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tu'adzibu, jangan kamu mengazab manusia menggunakan azab Allah. Di sini ada babadaliyah. Arti babadaliyah mengganti daripada azab Allah. Wa kuntu, dan adalah aku qatiluhum, pasti aku akan membunuh mereka. Jadi Ibnu Abbas ketika sampai berita Ali membakar seseorang yang murtad, saat itu Ibnu Abbas mengingatkan dengan perkataan Rasulullah bahwa andaikan seseorang itu harus dibunuh, jangan menggunakan siksa Allah, karena siksa Allah neraka, yaitu api dan pembakaran. Kan gitu. Wa kuntu, dan adalah aku, kata Ibnu Abbas, itu pasti akan membunuh mereka. Nah, karena biqauli, bersandar di atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Ibnu Abbas menukil satu hadis, man baddalah, siapapun yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah. Fabalagha dzalika Aliyan, maka sampailah berita tersebut kepada Ali. Berkatalah Ali, wahai Ibnu Abbas, benar, Ibnu Abbas itu benar. Nah, daripada hal ini, paling tidak apa yang kita cermati, apa yang dipertanyakan pemuda tersebut, lah emang benar. Tidak ada yang salah. Mungkin Anda akan terkejut mendengarkan hal ini. Namun kita sebagai Islam harus jujur. Apa sebagai Islam harus jujur? Coba kita perhatikan hadis tersebut secara konteks bahasa. Apalagi kita memahaminya secara terjemahan. Sebentar lagi akan saya jelaskan gramatikalnya. Apa yang kita pahami? Memang di Islam seperti itu. Setiap yang murtad dari agamanya memang harus dibunuh. Jadi pertanyaan kita, kenapa hukum Islam ini kalah sama HAM, Bang? Kenapa kalah dia sama HAM? Sehingga kita tidak bisa membunuh sekarang orang yang murtad karena tunduk di bawah hukum pemerintah. Apakah memang Islam mengajarkan seperti itu? Setiap yang murtad itu memang wajib dibunuh, kan? Namun setelah Anda mendengarkan narasi saya tadi, ingat, apa yang antum ketahui itu salah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Hadis ini tidak sama sekali membicarakan sebuah hukuman kepada orang murtad itu maka dibunuh. Akan tetapi sifat hadis itu ada salah satunya adalah hadis yang sifatnya situasional. Makanya di dalam Islam itu ada nasakh dan mansukh dan minimor. Panjang kalau saya mau bahaskan, saya bahaskan hadis ini saja. Bahwa itu situasional saat masa tersebut. Bahwa orang murtad di masa Rasulullah itu berbeda. Di masa setelah Rasulullah wafat, yaitu daripada golongan Musailamah al-Kadzab. Ingat, pada saat masa Rasulullah itu masih dalam keadaan gempar-gempor perang. Ketika kemudian Muslim tidak setujui oleh kafir Quraisy diperangi, maka potensinya orang yang murtad daripada Islam, hadis ini membicarakan tentang konteks dan situasional di mana setiap orang yang keluar daripada Islam dan murtad daripada Islam ini berpotensi membocorkan strategi perang dan membocorkan segala rahasia Islam. Maka disinilah konsekuensi di mana orang yang murtad di kala itu, ingat sekali lagi, di kala itu harus dibunuh. Karena konteks daripada hadisnya bukan berbicara kepada sepanjang zaman, tidak. Akan tetapi situasional saat itu memang seperti itu dalam kondisi berperang. Kita saja kalau perang antara negara ya, misalnya kita berbicara tentang negara apa lawan apa. Ada satunya pindah ke tentara ini. Kalau ditemukan oleh tentara ini harus dibunuh. Kalau enggak akan membocorkan setiap strategi peperangan. Maka kesimpulan ini jauh ya, berbalik jauh daripada apa yang kita pikirkan kalau kita tidak mau mengetahui maksud daripada hadis ini. Lalu kalau kita berbicara tentang sanad hadis ini, grade-nya adalah grade yang sahih ya teman-teman ya. Oke. Akan tetapi pemaknaan maksud saja.
Jadi Bang Daman, apa yang Bang Daman pahami ini dilandaskan oleh apa? Mari kita bahas. Oke, disimak baik-baik. Fabalagha dzalika Ibnu Abbas. Pada kata-kata sini, bahwa telah sampailah berita tersebut kepada Ibnu Abbas. Ketika sampai berita itu kepada Ibnu Abbas, maka berkatalah Ibnu Abbas, kita melihat tidak ada Ibnu Abbas ini mencari Rasulullah untuk menunjukkan ternyata ini hadis yang dipahami daripada ini, termasuk kepada kaulun sahabi, perkataannya para sahabat, di mana ketika Ali membakar seseorang murtad, sampai berita ini kepada Ibnu Abbas. Akan tetapi Ibnu Abbas memberi pendapat terhadap kejadian tersebut. Apa kata Ibnu Abbas? Faqala lam akun liuhrikahum binnar. Aku justru tidak akan membakarnya, akan tetapi aku pasti membunuhnya. Ibnu Abbas menambahkan dengan kata-kata inna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la tu'azibu bi'adzabillah. Artinya Ibnu Abbas mengatakan, dulunya Rasulullah pernah berkata. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Rasulullah saat itu sudah tidak ada. Nah, ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka segala keputusan hukum dan segala kebijakan itu kembali kepada para sahabat. Sehingga wajar sampai berita ini kepada Ibnu Abbas. Lalu bagaimana cara Ibnu Abbas memutuskan konsekuensi terhadap apa yang dilakukan Ali? Ibnu Abbas menukil. Ibnu Abbas memindahkan pendapat daripada Rasulullah bahwa Rasulullah pernah mengatakan, apabila memang harus terjadi pembunuhan dalam perang ataupun dalam konteks bagaimanapun yang halalkan darahnya, maka jangan pernah pakai hukuman Allah, yaitu hukuman membakar. Lalu kemudian Ibnu Abbas juga melanjutkan pemutusan hukumnya ataupun kebijakan daripada Ibnu Abbas saat itu apa? Ketika Ibnu Abbas mengatakan, kalau itu aku, pasti aku akan membunuhnya, tidak membakarnya. Ibnu Abbas menambahkan dengan kata-kata biqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di sini titik paling besar yang harus kita bahas. Maksudnya bagaimana? Perhatikan biqauli. Biqauli. Nah, kenapa biqauli kenapa tidak fiqauli ataupun liqauli? Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah perkaulun sahabi, kejadian yang terjadi di era masa sahabat yang akan tetapi para sahabat itu dalam memutuskan hukum selalu merujuk kepada perkataan Rasulullah. Di sini dikatakan ini bi dengan faedah isnadiyah disandarkan kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di mana Ibnu Abbas di sini tidak kita dapati Ibnu Abbas mencari Rasulullah untuk menunjukkan apa ini murni kaulun sahabi yang dinukilkan daripada perkataan Rasulullah untuk memutuskan kebijakan daripada Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan disandarkan daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Jelas dengan sharih, man baddala dinuhu faqtuluhu. Siapapun yang mengganti agamanya, faktuluh, maka bunuhlah. Apakah ini dalil yang secara khusus memang menjadi hukum Islam dan kemudian setiap Islam jikalau mendapati seseorang yang murtad harus bunuh? Bahkan sampai sekarang, bahkan selamanya, bahkan sampai kapanpun, siapapun kita punya anak kita murtad dan wajib kita bunuh. Apakah seperti itu? Itulah yang menunjukkan keluasan ilmu Islam, teman-teman. Apa yang menjadi keluasan daripada ilmu Islam? Bahwa dalam memahami hadis dan Al-Quran dan menjadi perbandingan antara kedua hukum, itu ada yang namanya taksis dan mukhassas. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya inilah fakta yang pasti bikin antum merinding. Saking Islam ini tidak ada yang ditutupi, semuanya dijelaskan. Pertanyaan saya, kita juga sebagai manusia pernah berbicara secara umum, lalu di satu waktu kita jelaskan keumuman bahasa kita. Begitu juga, untuk menjadi sebuah dalil antara Al-Quran dan hadis ini berhubungan. Kadang Al-Quran berbicara umum, hadislah yang mengkhususkan. Atau kadang-kadang hadis berbicara sesuatu yang umum. Akan tetapi kadang-kadang Al-Quran yang mengkhususkan maksudnya. Dinamakan dengan taksis mukhassas dalam ilmu usul. Makanya di dalam Islam ini tidak boleh adanya sistem tebak-tebakan pada satu dalil, ini tidak boleh. Wajib dilandaskan daripada ilmu. Nah, perhatikan pada lafal Nabi mengatakan man baddala dinuhu faqtuluhu.
barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah, di sini apakah kita akan memberi paham bahwa ini mutlak? Seharusnya kan gini. Dalam pertanyaan kita, apakah ini mutlak bahwa setiap yang mengganti agamanya ataupun murtad ini wajib dibunuh? Misalnya ada diksi kita mengatakan apapun yang berbulu itu kucing. Apakah secara diksi sudah bisa dibenarkan? Bisa, karena hakikat kucing itu berbulu. Akan tetapi ini masih umum, karena begitu banyak lagi binatang yang berbulu juga, tapi bukan kucing. Lalu kapan kita mampu menjelaskan apa itu hakikat kucing dalam kekhususan yang tadi kita sebutkan? Yaitu kita ketika berhasil membuktikan definisi kelanjutan daripada kucing itu apa. Baru kemudian kita bisa bedakan mana monyet, mana hewan-hewan lain yang berbulu yang tak dianggap kucing setelah adanya kelanjutan penjelasan. Nah, di sini membawaki pemahaman dalam hadis tersebut, kata Rasulullah, man baddala dinuhu faqtuluh. Siapapun yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Maka terpahamlah oleh kita yang seperti apa ini yang harus dibunuh. Kan seperti itu. Apakah semuanya yang murtad harus dibunuh atau ini kondisional ataupun situasional? Baru kemudian boleh adanya pembunuhan terhadap murtadin. Jelas-jelas. Dalam Al-Quran mengatakan apa? Dikatakan dalam dalil apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan pada agama. Kalau seandainya orang yang murtad berganti agama dipaksa dibunuh untuk ke Islam lagi, ini namanya paksaan. Untuk menunjukkan apa? Dalil ini bertabrak dengan Al-Quran. Padahal dalam metode takhriji dan memahami, justru ini adalah landasan pondasi untuk memahami dalil man baddala dinuhu faqtuluh. Apa landasan pondasi? Berarti ada konteks, ada syarat yang mengerucutkan mana murtadin yang harus dibunuhkan. Nah, artinya untuk memaksa dia masuk ke agama Islam tidak boleh. Akan tetapi dengan syarat lain terhadap pembunuhan murtadin itu boleh. Apa? Dia adalah orang yang dulunya membantu Islam, katakanlah. Membantu Islam dan segalanya. Tapi suatu saat dia murtad, menjadi bala tentara kafir. Apakah karena dia pernah membantu Islam dalam peperangan kita tidak boleh membunuh? Tidak. Hingga akhirnya dalil ini terkhusus, sekalipun dia murtad pernah di Islam, maka bunuhnya. Maka bunuhlah dia. Maka kontekstual pembunuhan murtadin ini bukan karena ikrah fiddin, bukan karena paksa masuk agama. Akan tetapi pembunuhannya karena peperangan. Itu satu hal. Yang kedua, karena apa? Yang tadi situasional. Situasional di saat apabila kita kemudian hari ada peperangan. Terjadi peperangan di Indonesia ini daripada Islam. Ada teman kita murtad yang dia pasti tahu rahasia Islam, strategi perang dan semuanya. Maka orang yang seperti ini paksa balik masuk agamanya, tawan, karena nanti ada hadis yang menjelaskan masalah boleh ditawan, atau bunuh. Karena potensinya adalah merugikan peperangan. Makanya situasional daripada hadis ini berbicara tentang satu konteks dalam hal perang, dalam perang Riddah, yaitu saat melawan Musailamah Al-Kadzab. Inilah keluasan Islam, tidak seperti kita mereka yang kemudian tepak-tepak jeder, langsung dapat hukum, punya Roh Kudus, agama lain denom lain disesatkan karena bagi mereka tak punya Roh Kudus. Padahal setiap yang mengaku Yesus Tuhan punya Roh Kudus. Akan tetapi di antara mereka saling membidatkan, menyesatkan. Padahal sama-sama punya otak, sama-sama baca Bible. Karena tidak punya standar rumus sama seperti Al-Quran dan hadis, inilah yang membuat mereka ini tak punya landasan kebenaran. Maka apakah bisa dikatakan benar kitab ini seperti mereka? Mari kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ya, Anda bisa mendengar bahwa bagaimana Zakir Naik itu membela apa yang dituliskan di dalam hadis, ya, di dalam hadis, di dalam Sahih Bukhari, ya. Oke, kita recap sebentar, ya. Jadi orang ini, pemuda ini menurut saya sedikit banyak menggunakan akal sehatnya. Dan dia bertanya, bingung nih, katanya Islam itu adalah damai dan tidak memaksa, ya. Kan la ikraha fiddin lah begitu, ya. Ya sudahlah, ya. Saya pikir itu slogan yang baik. Tapi kemudian dia bertanya, kalau keluar kok malah katanya boleh disensor, ya, begitu ya teman-teman, ya.
Kok boleh begitu kan ya? Nah teman-teman, sekali lagi apa yang pemuda ini katakan, sekali lagi saya kira dia muslim ya. Apa yang dia katakan itu berasal dari Sahih Bukhari 30:17 ya. Dan di sini dikatakan bahwa sang Nabi itu berkata bahwa jika seorang muslim itu meninggalkan agamanya atau meninggalkan Islam, maka boleh dipersekusi ya, boleh dihilangkan nyawanya, begitu kan ya. Ya itu makanya kenapa dikatakan halal darahnya. Nah, begitu. Nah, hadis Bukhari tadi adalah rujukan daripada Ibnu Abbas bahwa semasa hidupnya Nabi pernah menitipkan satu amanah. Apabila seseorang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Di mana para sahabat tahu kontekstual hadis ini, bahwa dalam hal riddah ataupun murtad ini situasional. Artinya apa? Kan memberi pemahaman umum. Apa? Pertama, tidak ada paksaan untuk Islam. Terus ada satu lagi hadis. Kalau seandainya orang murtad, ini harus dibunuh. Menunjukkan dua korelasi ini bertabrakan. Padahal tidak. Para sahabat ini paling paham maksud Rasulullah menyampaikan hal ini daripada hadis-hadis lain yang mentaksis maksud ini. Ternyata, ya seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, bahwa apabila dalam kondisi perang, ternyata yang kita dapati dia adalah seorang muslim yang telah murtad. Apakah halal darah? Apakah kita boleh membunuh? Padahal dia dulunya adalah orang yang punya kepentingan besar terhadap Islam. Tidak ada memandang hal tersebut. Bunuh dia karena bukan paksa agama, tapi karena perang. Yang kedua, karena situasional masa itu, bahwa Ibnu Abbas tahu di masa penyebaran Islam ini adalah masa separatis, di mana orang yang tidak setuju dengan Islam pasti rentan akan menuntut Islam, maka rentan akan memerangi. Maka orang yang mengganti agama rentan membocorkan rahasia peperangan. Maka inilah hadis yang dirujuk saat Rasulullah masih hidup, berbicara tentang ketentuan orang murtad, bahwa orang murtad ini punya kehalalan darah pada kondisi tertentu dengan syarat tertentu, teman-teman sekalian. Itulah yang kemudian mengakibatkan begitu banyak orang-orang, ini saya ketemu ya, tanpa sengaja, ada seorang yang di Instagram tulis gini, dicoret dari kakak, dijauhi keluarga, dianjing-anjingin, gara-gara pindah agama dan sekarang aku sendirian. Ngeri juga ya dicoret dari kakak, tapi mending sih daripada tertulis di Bukhari 30:17. Bukhari 30:17 adalah yang dibawa oleh Andre tadi, bahwa semasa hidupnya Rasulullah menitipkan ajarannya dengan menjelaskan bagaimana konsekuensi orang murtad, bahwa mereka rentan akan membocorkan rahasia peperangan. Maka adanya dalil apabila mengganti agamanya maka boleh dibunuhkan. Nah, timbullah postingan seseorang yang murtad juga, dan dia mencoba menghina agamanya karena ketidaktahuannya. Dia mengatakan masih mending dicoret di kakak, masih mending diusir dan dianjing-anjingkan daripada berlaku seperti Bukhari 30:17. Nah, apa jadinya kalau semua orang tahu ini? Arti tahu ini ketika melihat postingan tersebut dan tanpa terdidik ilmu agama dan tanpa memahami konsekuensi hadis. Apa yang terjadi? Ketika mereka menyaksikan, mereka cross check Bukhari 30:17, mereka dapati benar juga ya bahwa di dalam Islam ini mengajarkan kekejaman. Setiap orang yang mengganti agama terus dibunuhkan tanpa mengetahui maksud daripada itu diucapkan. Padahal banyak taksisat. Artinya seakan-akan ketika dikatakan tidak ada paksaan kepada agama, menunjukkan bahwa pemahaman di Bukhari 30:17 tidak seperti yang kamu bayangkan, bahwa jikalau bertabrakan antara Al-Quran dan hadis, dicarikan relevansinya, yaitu indikasinya, untuk menunjukkan apa? Bahwa halallah darah seorang murtad dengan alasan yang seperti tadi, dalam kondisi peperangan, ataupun dalam posisi dia ini mempunyai rentanitas untuk membocorkan rahasia peperangan, maka konsekuensi yang harus diambil adalah mati. Namun saya yakin Anda tidak akan percaya tentang fakta ini. Justru apa yang terjadi pada Muslim yang dibawa oleh, kalaupun Muslim ya, yang dibawa oleh Andre Tunggal ini, justru ini adalah ajarannya Andre Tunggal, bukan ajarannya kita. Karena kita sudah menjelaskan maksud daripada hadis ini dan hadis yang maka bunuhlah tadi yang dibawa oleh Ibnu Abbas, kita sudah punya penerangannya. Sekarang bagaimana kalau seandainya apa yang terjadi pada seorang Muslim yang tadi, yang kita duga Muslim, ini ternyata ajarannya Andre Tunggal. Mari kita buktikan.
Bahwa Yesus berkata dalam Matius 10:36, siap untuk fakta mengerikan ini kita baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Untuk menunjukkan apa? Jikalau Yesus yang mereka imani, yang mereka ikuti saja tidak membawa damai, maka mereka juga punya potensi untuk tidak membawa damai. Sekalipun di mulut mereka kosah kasih, sekalipun dalil telah menunjukkan bahwa tidak ada perdamaian di dalam agama mereka. Karena Yesus sendiri mengatakan sebab kedatangannya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi video yang ditampilkan oleh Andri Tunggal tadi justru menampar balik mulutnya. Bahwa jikalau seseorang membaca dalil ini, bahwa Yesus saja datang, tidak ragu untuk memisahkan anak perempuan dari ibunya, memisahkan anak daripada bapaknya. Kenapa aku harus ragu menghakimi anakku yang pindah agama? Justru dalil ini bertolak balik kepada Andri Tunggal. Untuk menunjukkan apa? Jikalau Tuhannya saja seperti ini, lalu bagaimana dengan umatnya yang menzolimi orang yang mu'alaf? Untuk menunjukkan bahwa ya ini justru memang ajarannya mengajarkan seperti itu. Terus di dalam Matius 10:36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Sehingga ketika dicetuskan dalil ini oleh Yesus menunjukkan apa? Untuk membuat manusia tidak ragu untuk bersikap memusuhi orang seisi rumahnya. Sekalipun ada gap menarik teman-teman, bisa kita katakan Kristen ini tidak punya musuh yang jelas. Kenapa? Karena kasihanilah musuhmu dan berdoa untuk mereka. Sedangkan di ayat ini, yang musuh adalah orang rumahnya. Apakah kita harus mengambil kesimpulan bahwa orang Kristen ini musuh yang bukan keluarga dimusuhi? Kalau keluarga dimusuhi apa? Kalau musuhnya bukan keluarga, ini harus dikasihani. Tapi kalau keluarga harus dimusuhi. Apakah ini ajaran yang jelas? Untuk menunjukkan apa yang Anda tampakkan tadi, Andri Tunggal adalah ajaran agama Anda. Karena masalah apa yang Anda bicarakan tadi justru menampol balik daripada ajaran Anda yang menjelaskan fenomena video yang Anda tunjukkan itu. Maka teman-teman sekalian, ada hal yang menarik yang harus kita bahas selanjutnya. Dan kemudian Andri Tunggal ini, dia mencoba membawa cuplikan daripada penjelasan Ustadz Abdul Somad tanpa mendengarkan sepenuhnya. Akan tetapi dia hanya memotong sepenggal demi menjelaskan keajaran agamanya seburuk apa Islam. Seakan-akan membentuk Islam yang buruk di hadapan jemaat yang mengimani apa yang dia katakan. Tapi bagaimana dengan jawaban ulama yang lain ini? Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, sudah menikah tapi berzina, maaf cakap, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Orang murtad itu dipancung kepala. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang. Saya kira bukan Zakir Naik doang ya yang ngomong ya, tetapi juga ada ulama kesayangan warga Konoha juga yang bilang bahwa kalau murtad itu boleh malah dikatakan apa? Ya. Nah, itu kan satu hal yang sebenarnya sama aja. Pindah. Inilah kenajisan daripada kekristenan yang menjadikan polemik dalam Islam, yaitu mengambil sepenggal daripada penjelasan. Kalau Anda duduk dengan Ustadz Abdul Somad, maka akan dijelaskan 3 konsekuensi tersebut. Benar, di dalam Islam adakah hadis 3 orang yang halal darahnya? Ada. Orang yang pertama itu adalah orang yang telah menikah berzina. Dalam konsekuensi apa? Rajam. Cuman masalah rajam saja punya syarat dan ketentuan. Dijelaskan bagaimana tentang hadis Ma'is dengan seorang perempuan Bani Kunainah ya. Siapa? Saya lupa nama perempuan tersebut. Di mana bahwa ketentuannya ada syarat. Ya, ada syarat untuk orang itu harus dapat rajam lagi. Tidak boleh serta-merta kita memergokin ambil rajam, tidak bisa. Akan tetapi punya syarat dan ketentuan. Itu satu. Dan ini panjang kalau saya bahas. Selanjutnya, masalah murtad. Murtad tadi sudah kita bahas bahwa punya ketentuan dalam hal memenggalnya. Tidak bisa secara mutlak.
Akan tetapi penjelasan Ustadz Abdul Somad adalah penggalan yang dipotong. Dipotong videonya dan kemudian difitnahkan. Padahal kalau kalian duduk dengan Ustadz Abdul Somad, maka insya Allah apa yang Anda dapati hari ini dari kalamnya saya, dari mulutnya saya, maka akan sangat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Maka halalnya darah 3 orang ini adalah dalil yang umum. Sifatnya umum, artinya hanya menyebutkan tipenya ataupun klasifikasinya yang mana saja, tapi belum dijelaskan rinciannya. Yang murtad bagaimana kategorinya, yang berzina muhsan ini bagaimana kategorinya, sehingga bisa mendapati kematian. Sama juga seperti orang kafir. Halal darah nggak orang kafir? Halal darah. Dalam hadis tersebut. Halal darah. Yaitu siapa? Orang kafir pertama. Yang tidak mengakui Allah. Sekarang terpenggal nggak kepala Andre Tunggal? Tidak kan? Masih aman ya kepalanya. Untuk menunjukkan apa? Ada ketentuan. Apa ketentuan? Ketika Rasulullah menjelaskan di kemudian hari masalah pembagian kafir harbi dan dhimmi. Artinya kafir saja punya ketentuan yang harus dibunuh. Apa? Kalau dia harbi, berpotensi menyerang dan menghancurkan Islam. Harbi dalam potensi peperangan. Oke, di luar itu dhimmi. Apa dhimmi? Dia kafir namun dia baik. Maka Islam saja diwajibkan untuk melindunginya. Untuk menunjukkan 3 hadis, 3 golongan yang dibawa oleh Andre Tunggal yang halal darahnya, dan kemudian dia potong video Ustadz Abdul Somad dengan kejinya dan begitu najisnya dia tampakkan kepada jemaatnya yang tolol, yang tidak paham akan Islam. Kemudian dia tampakkan semua ini untuk menunjukkan ini ajaran kita kosah kasih. Padahal tadi kita telah menampakkan bahwa Yesus saja datang tidak bawa damai. Enggak ragu diputuskan hubungan antara bapak dan anak. Ya, dan disuruh musuhi seluruh orang yang ada di dalam rumahnya. Untuk menunjukkan bahwa kepada orang kafir saja ini punya klasifikasi. Bahwa ini yang disebutkan Rasulullah sifatnya umum. Ada pengkhususan penjelasan setelahnya. Dan ini yang membuat Kristen menutup diri untuk mencarinya. Demikian penjelasan kita hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa kalau ada narasi saya yang salah diluruskan di komentar. Titipkan komentar kalian tentang video ini. Terima kasih banyak. Saya Almantiki Reaction. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.